Inflasi ini yang kemudian menurunkan nilai uang yang kita miliki ketika tidak kita kembangkan. Sekarang uang tuh kayak dulu kita memandangnya 100.000 banyak, 100.000. sekarang sekejap langsung gitu ya. 100.000 udah bawa 4 orang, 5 orang jajan gitu, Iya. udah pede. Nah sekarang deg-degan Mbak, Iya. mau traktir dengan bawa 100.000 udah deg-degan. Berarti kan cuma 50.000. Iya. Cuma 50.000 kita sudah bisa menjadi bagian pemilik dari perusahaan itu. Orang yang niat untuk menjadi investor itu tidak akan menjadi investor sebelum dia punya rekening saham. Halo Tribuners, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Apalagi sekarang cuacanya lagi naik turun, kadang cerah, kadang hujan. Kayak isi dompet ya sih, naik turun gitu ya. Tapi semoga aja nanti Iraka hadir ke sini juga membawa kebahagiaan untuk kalian. Karena Iraka di sini nggak sendirian, Tribuners. Iraka akan mengajak kalian untuk belajar sesuatu yang cocok banget dengan era sekarang ini, karena in this economy gitu kan. In this economy kita lagi berjuang dengan banyak hal, khususnya dengan tentang keuangan gitu ya, Tribuners, naik turun dengan segala macam pergulatan tentang duit-duit ini ya, Tribuners. Jadi nanti Raka akan mengajak kalian untuk belajar sesuatu yang pastinya ini adalah tentang investasi. Nah, ini cocok banget buat Tribuners semuanya yang mungkin baru mau memulai atau sudah berkecimpung di dunia investasi, mungkin pengen lebih mantap lagi gitu kan. Dan Iraka di sini Tribuners sudah bersama dengan Pak Wira yang merupakan Kepala Wilayah dari Bursa Efek Indonesia Kawasan Jawa Tengah 2 dan juga Madiun Raya. Selamat siang Pak Wira. Siang. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, ini cuaca juga lagi nggak menentu gini, harus menjaga kondisi banget ya Pak ya? Iya, betul. Ya, selain cuaca, tadi kan Iraka juga singgung keadaan dompet. Ini juga iya naik turun ya Pak, cuaca hari-hari ini gitu kan. Nah, Pak Wira, ini kan ngomong-ngomong lagi rame juga nih Pak, di Indonesia nih sekarang di kalangan Gen Z gitu kali ya Pak ya. Ini lagi marak dengan tren in this economy gitu kan, di ekonomi saat ini gitu kan. Seperti ini membuat netizen, membuat warga Indonesia tuh resah gitu ya Pak ya, dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini gitu kan. Nah, kemudian banyak juga yang setelah itu melihat ada jalur investasi. Nah, Iraka mau bertanya-tanya nih Pak tentang investasi dan segala macamnya gitu. Tapi mungkin ini boleh dijelaskan dulu nggak sih Pak, investasi itu sebenarnya kayak apa gitu? Oke, Mbak Iraka. Investasi ya, kita coba samakan persepsi dulu nih masalah investasi. Jadi investasi adalah upaya mengelola uang yang kita miliki, kemudian ke suatu produk, ke suatu proyek, kita tempatkan uang kita di sana dengan harapan nilai uang yang kita tempatkan itu akan meningkat di kemudian hari. Contoh misalnya saya punya uang 1 juta, gimana caranya agar uang 1 juta ini akan meningkat nilainya di kemudian hari. Kenapa sih kita harus memikirkan nilainya harus ditingkatkan? Nah, ada Mbak Iraka makhluk halus ini. Makhluk halus yang nggak kelihatan, tapi bisa dihitung. Namanya inflasi. Nah, inflasi ini yang kemudian menurunkan nilai uang yang kita miliki ketika tidak kita kembangkan. Contoh misalnya beberapa waktu lalu saya ketemu sama ibu-ibu gitu ya di pasar. Ibunya bilang, sekarang uang tuh nggak ada artinya. Sekarang tuh duit nggak ada ajine, kalau orang Jawa bilang. Artinya dulu si ibu itu merasa dengan 50.000 itu belanja ke pasar membawa pulang 2 kantong plastik. Sekarang pulang ke rumah itu membawa 1 kantong plastik. Artinya 50.000 dulu sama 50.000 yang sekarang itu berbeda. Karena ada kenaikan harga kebutuhan yang kita beli. Nah, itu yang disebut dengan inflasi tadi. Investasi adalah satu dari upaya untuk kita tidak terperosok terus dalam yang namanya inflasi tadi. Makanya kita harus tingkatkan nilainya. Emang berasa banget ya Pak, sekarang uang tuh kayak dulu kita memandangnya 100.000 banyak, sekarang sekejap langsung gitu ya. 100.000 udah bawa 4 orang, 5 orang jajan gitu, udah pede. Nah sekarang
deg-degan, Mbak. Iya. Mau traktir dengan bawa 100.000 udah deg-degan. Gitu. Iya, deg-degan banget ya Pak. Apalagi sekarang tinggal scan gitu ya Pak ya. Nggak kerasa ya, cepet. gitu. Pas cek saldo langsung istighfar gitu ya Pak ya. Oke. Nah itu tadi soal investasi. Tapi itu apa sih Pak kaitannya kalau sama pasar modal gitu? Oke. Nah investasi tadi kan upaya kita menempatkan sejumlah uang yang kita miliki kemudian dengan mengharap keuntungan di kemudian hari. Artinya ada instrumen yang berpotensi memberikan kelebihan nilai dari uang yang kita belanjakan. Contoh yang sekarang lagi hype banget ini emas. Emas itu harganya kalau kita lihat di 2 tahun terakhir ini kan naiknya sangat signifikan. Mungkin dulu sebelum 2 tahun harganya masih di 700 sampai 800.000 mungkin 1 gram. Sekarang udah langsung juta-jutaan ya. Juta-jutaan kan, udah 2.200.000, 2.300.000. Kemudian banyak juga yang investasi konvensional yang lain itu seperti properti, harga tanah yang terus mengalami kenaikan. Nah, itu juga bagian dari instrumen investasi. Nah, di pasar modal juga ada instrumen investasi. Ada produk investasi, ada saham, ada reksadana, ada obligasi juga nanti di dalamnya yang kita bisa manfaatkan untuk berinvestasi tadi. Untuk kita naikkan nilai uang yang kita miliki, kita belikan suatu instrumen keuangan, saham katakanlah di sini, yang berpotensi memberikan keuntungan di kemudian hari atas kenaikan harga saham. Nah terkait saham nih Pak, kalau selain saham gitu ya, ada nggak sih produk lain gitu yang ada di pasar modal gitu? Ya, tadi untuk produknya tadi saya sudah sebutkan ada saham, ada reksadana, sama obligasi. Nah itu produk apa ya? Intinya bisa dikatakan seperti itu. Tapi produk turunan juga banyak. Ada warrant terstruktur, ada ETF. Nah ini ngomong masalah ETF nih, kami barusan kemarin memecahkan rekor dunia nih Mbak. Waduh, rekor apa tuh Pak kalau boleh tahu? Jadi di kampus di UIN Raden Mas Said Surakarta kita transaksi ETF. ETF itu adalah reksadana yang ditransaksikan seperti saham. Jadi harganya bisa naik turun real time seperti saham karena underlying-nya di situ adalah saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kita membeli sebanyak lebih dari 1.800 secara serentak. Nah, itu kemudian kita sampaikan kepada Museum Rekor. Ternyata belum pernah terjadi. Dari Museum Rekor kemudian melakukan dicari datanya, ternyata di Indonesia belum ada secara nasional, di dunia juga belum ada. Akhirnya kemarin kita mendapatkan sertifikat Museum Rekor Dunia. Transaksi ETF terbanyak sebesar 1.860. Wow, luar biasa. Sebuah pencapaian yang luar biasa ya Tribuners. Itu tadi juga udah disebutkan beberapa produk-produk dari selain saham gitu ya Pak ya. Oke, nah tadi juga Wira sempat menyinggung soal ada Bursa Efek Indonesia. Nah kalau tadi kita udah ngomongin soal investasi, pasar modal, nah sekarang Bursa Efek Indonesia gitu Pak. Mungkin banyak juga Tribuners yang masih asing dengan kata-kata ini apa sih sebenarnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners nih Pak. Ya, tadi kita ada pasar modal. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia, ini hal yang sama atau berbeda sih gitu ya. Kalau pasar modal, mungkin kita diskusi sedikit Mbak Ira. Pasar modal itu tempat untuk transaksi surat-surat berharga tadi. Sebenarnya pasar modal ini gampangnya sama kok Mbak sama pasar tradisional itu. Kalau misalnya di pasar buah, berarti yang ditransaksikan di sana apa Mbak? Buah yang ditransaksikan. Kalau di sana ada pasar di Triwindu tuh ada pasar tuh. Iya, antik-antik gitu ya Pak. Pasar antik-antik di situ. Kemudian kalau pasar unggas yang ditransaksikan apa di situ? Iya, unggas-unggas. Hewan gitu ya. Nah, pasar modal yang namanya pasar sama. Cuma yang diperdagangkan modal ini. Nah, modal itu bisa dibilang saham. Jadi saham itu bukti penyertaan modal seseorang kepada suatu perusahaan. Nah, pasar modal itu mempertemukan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana, punya uang nih untuk investasi, kemudian dipertemukan dengan perusahaan yang ingin ekspansi. Artinya dia membutuhkan tambahan modal. Kemudian menawarkan kepada masyarakat,
Halo masyarakat, saya butuh tambahan modal. Prospek saya seperti ini. Apakah Anda berkenan untuk ikut join usaha bareng kami? Kalau mau, silahkan beli saham kami di pasar modal. Oke. Nah, minimal beli. Ini banyak juga nih Mbak Ira yang menyangka kalau mau membeli saham itu duitnya harus gede. Iya tuh sering ya kayak deg-degan Iya. duluan Pak kalau dengar kata saham tuh kayak aduh harus berapa duit nih yang Iya, dikeluarin ini gitu kayaknya hanya kan. untuk kalangan tertentu nih gitu. Iya. Hanya untuk orang kaya gitu. Padahal di pasar modal itu pembelian saham itu minimal 1 lot, Mbak Ira. 1 lot sama dengan 100 saham. Oke. Nah, di bursa di pasar modal kita itu sekarang ada 968 lebih Oke. perusahaan yang tercatat yang harga sahamnya beda-beda. Nah, itu misalnya nih katakanlah ada perusahaan jamu yang ada di Semarang ya. Itu harganya saat ini Rp580 Oke. per sahamnya. Kalau minimal beli tadi berapa? 1 lot. 1 lot sama dengan 100, berarti 100 dikali Rp500. Berarti berapa, Mbak? Udah berapa dihitung nanti di sini ya Tribuners. Berarti kan cuma 50.000. Iya. Cuma 50.000 kita sudah bisa menjadi bagian pemilik dari perusahaan itu. Oke, berarti nggak yang harus mengocek ini ya Pak, kantong dalam-dalam gitu ya? Iya. Jadi nggak harus Oke. duit yang harus belasan juta, apalagi ratusan juta. Orang puluhan ribu udah bisa kok. Waduh, siap nih. Habis ini kita langsung ya, Tribuners. Oh iya, harus inklusi ya di sini. Iya, oke. Berarti itu UMR di Solo kayak gitu dan sekitarnya gitu masih masuk banget ya Pak ya? Masuk banget. Masuk banget nih. Sebenarnya oke. yang bikin nggak masuk itu kan gaya hidup. Oke. Gimana kita kalau ngopi harus di tempat yang culture misalnya. Iya, asik culture amis. Kalau ngopi ini Instagram harus dikasih feed atau reels yang culture abis. Iya. Ya, jadinya kan harus membutuhkan modal yang gede. Padahal di Solo ini banyak juga tempat kopi yang ramah banget sama kantong. Boleh kok di tempat-tempat culture, tapi nggak tiap hari juga kali. Nggak harus seminggu sekali, juga nggak harus. Boleh kita cicip sebelah sana, cicip sebelah sini gitu ya, untuk refreshing, untuk self reward biasanya anak-anak itu kalau menyampaikannya jalan-jalan gitu. Tapi kita bisa kok lebih menghemat dan bisa mengelola keuangan kita dengan bijak. Sebagian kita sisihkan untuk investasi. Dan itu harus dipaksa. Oke, harus dipaksa gitu Harus ya, dipaksa. Tribuners. Karena in this ekonomi banget gitu ya, Pak ya. Harus, dengan berbagai hal berkaitan dengan ekonomi ini sekarang jadi berasa banget apa-apa gitu ya, Pak. Apalagi soal uang gitu sangat berasa banget basusnya ya, Pak. Kalau kita nggak maksa itu ya, kita itu akan selalu kalah dengan keinginan. Oke. Ya, jadi antara keinginan sama kebutuhan ini kan berjalan beriringan ini. Kebutuhan sama keinginan itu jalan beriringan. Nah, ketika titik beratnya kita kepada keinginan ya akan terasa kurang terus. Jadi bijaklah mengelola keuangan dan paksa untuk menyisihkan dana-dana darurat, dana-dana investasi, dana paksa untuk tidak mencicil hutang yang terlalu besar. Semuanya harus dipaksa. Diri sendiri yang bisa yang bisa mengelola. Ya. Dipaksa nanti terbiasa gitu ya Pak. Terus tiba-tiba kaya gitu karena udah Amin. invest. Amin. Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong soal Bursa Efek Indonesia tadi itu, kalau di Solo sendiri nih berarti ada apa ya? Lupa tadi belum kejawab ya. Kalau pasar modal itu tempat transaksi jual beli instrumen. Ada saham tadi, ada ETF, ada reksadana, obligasi dan lain. Nah, kalau Bursa Efek Indonesianya ini PT yang mengatur pasar modal itu.
Jadi ada pasar, kemudian regulatornya adalah Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk di Solo, ada nggak kantor perwakilan di Solo? Ada. Kita ada di Jalan Slamet Riyadi. Jalan Slamet Riyadi, seberangnya Sriwedari itu. Ada gedung geraha prioritas, kita di situ. Oke, yang merah-merah itu ya, Pak ya? Saya sering lihat kayak itu apa gitu Ini kan. mampir dong. Ada Boleh perpustakaan di sana. Oke. Kemudian di sana ada ruang training, ada tempat konsultasi gratis. Kemudian ada bank data yang bisa diambil, laporan keuangan semuanya. Teman-teman mahasiswa tuh sering datang untuk ngecek, mungkin dapat tugas atau nulis skripsi dan lain-lain, ya kita kasih akses ke sana. Berarti bisa ya, kita Pak? siapkan untuk di situ. Oke, berarti bisa ya kalau misalkan kita cuma pengen bertanya-tanya dulu nih terkait saham dan segala macam gitu ya? Itu fungsinya kita ada di daerah. Itu fungsinya ada di Solo untuk membuka wawasan, membuka akses masyarakat untuk bertanya dulu, baru nanti kalau memang sudah paham betul, sudah mengerti, baru silahkan untuk investasi. Oke, siap. Jadi bisa coba berkunjung dulu ke kantor gitu ya Pak ya, buat bertanya-tanya. Nah, tapi mungkin boleh dong Pak di-spill sedikit di apa ya? Spill tuh apa ya? Jadi lupa nih Pak. Kasih bocoran nih program-program apa gitu kan yang kira-kira mungkin bisa dimanfaatkan sama masyarakat luas gitu. Selain tadi ada perpustakaan, ada ruang baca di sana, kita itu ada namanya workshop pasar modal. Atau sekolah pasar modal. Kemudian kita ada konsultasi gratis. Sekolah pasar modal kita ini sore nanti ada nih. Kita hampir 1 minggu itu 2 kali, 3 kali. Dan itu gratis. Kita berikan fasilitas masyarakat wilayah Solo Raya dan Madiun Raya ini untuk bisa mendapatkan informasi investasi yang benar di pasar modal itu seperti apa. Nanti ada modulnya, ada sertifikatnya, kemudian ada mentoringnya, dan itu gratis. Wow, gratis tapi ilmunya dapat banyak banget berarti ya Pak. Dapat banyak banget. Mungkin nanti Mbak Iraka dan Tribuners, kalau mau update program atau event apa yang mau kita selenggarakan, itu bisa follow di Instagram kami, IDX_Jateng 2. Nah, di situ ada edukasi ya di sana ya, kemudian ada jadwal-jadwal pelatihan. Jadi teman-teman yang mungkin bekerja atau mungkin kuliah itu bisa menyesuaikan jadwal yang pas dengan jadwalnya teman-teman bekerja atau jadwalnya teman-teman kuliah, itu bisa disesuaikan. Kemarin Mbak, sorry, ini agak lompat dikit. Kemarin itu ada kayak komunitas ibu-ibu, emak-emak gitu. Itu membawa rombongan mungkin lebih dari 15 orang kali. Belajar tentang investasi saham. Waduh. Itu keren banget itu. Iya, udah merambah ke emak-emak ya. Iya, jadi mungkin mereka lihat di Instagram gitu ya, lihat ini saham itu apa gitu. Kemudian mereka mengajukan, boleh nggak komunitasnya kita gitu ya, apa namanya, Dasawisma atau apa namanya gitu. 15 orang, grup arisan kalau nggak salah juga itu datang 15 orang, boleh kita fasilitasin. Kita fasilitasin semuanya, kita berikan modul, kita berikan mentor, kita edukasi sampai benar-benar ibu-ibu itu paham mengelola keuangan yang benar itu apa. Dan yang paling penting adalah paham investasi bodong itu yang seperti apa. Ya itu harus banget ya kita paham banget dengan investasi bodong, karena ini tricky juga ya Pak. Kadang-kadang dikemas dengan segala macam terus tiba-tiba raib aja gitu. Nah Pak, ini kan kalau kalian lihat ya Pak, ini Bursa Efek Indonesia nih kayaknya lebih sering juga menyasar ke Gen Z, ke muda-mudi gitu kan. Nah ini sebenarnya seberapa penting sih Pak pengelolaan keuangan gitu ya, khususnya buat anak-anak muda? Jadi kita ngomong di Malaysia misalnya, di Singapura itu bisa dibilang 70-80% anak-anak mudanya itu sudah mulai masuk ke capital market, udah masuk ke saham. Dan kita melihat itu juga terjadi di Indonesia. Anak-anak muda itu sekarang itu kontribusi peningkatan jumlah investor di Bursa Efek Indonesia, di pasar modal kita, itu 65-70% anak-anak Gen Z. Nah,
karena tadi Mbak, mungkin dulu waktu saya masih menjadi seusia mereka, di usia remaja gitu, kuliah, itu kecil sekali akses anak-anak muda di era itu untuk masuk ke pasar modal. Karena satu, buka rekening mahal banget dulu. Minimal 25 juta buka rekening saham zaman era saya usia di remaja gitu ya, di kuliah. Kemudian yang kedua, akses informasinya sangat terbatas. Beda sama sekarang. Dulu kalau kita baca koran misalnya gitu ya, yang terbit hari Selasa, itu kan yang kita baca kan berita hari Senin. Berita hari Senin, kalau enggak berita hari Minggu atau minggu lalunya gitu. Kalau beritanya mancanegara ya itu yang terjadi di luar negeri baru 4 hari yang lalu baru kita baca. Sekarang apa yang terjadi di bank sentral di Amerika misalnya mau ngambil keputusan apa, itu di detik itu juga kita juga bisa ngakses. Artinya akses di pasar modal dulu sama sekarang udah sangat berbeda. Sekarang anak-anak muda udah punya akses yang sangat besar sekali untuk masuk ke pasar. Dan itu terbukti jumlahnya makin banyak. Nah, kenapa kita juga dengan fenomena itu kita juga masih sering masuk ke pasar modal ke anak-anak Gen Z ya, supaya teman-teman Gen Z ini dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil tindakan berinvestasi ini sudah sesuai dengan apa yang dia pahami. Jadi dulu mungkin belum ada influencer, dulu mungkin belum ada berita-berita yang sangat mungkin bisa dibilang sangat liar gitu ya di media sosial saat ini, yang kemudian menimbulkan fenomena FOMO. Sekarang muncul fenomena FOMO yang diikuti atas tren yang terjadi tanpa pengetahuan yang cukup. Nah, kita masuk kepada adik-adik SMA, anak-anak kuliah itu supaya paham betul nih investasi itu apa, resikonya apa, targetnya nanti bagaimana, pengambilan keputusannya harus seperti apa, supaya tantangannya kan beda nih. Tantangannya beda dengan kemudahan teknologi informasi yang banyak sekali, tapi juga ternyata ada hal-hal yang perlu dibentengi. Nah, jadi FOMO tadi, kita mengharapkan anak-anak muda itu pengambilan keputusannya sudah bijak. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih, anak-anak muda itu kayak kita sekarang ini mungkin tercipta kebiasaan itu ketika muda. Apa yang kita lakukan di usia muda itu akan terbawa nanti di usia setelahnya. Nah, ketika di usia muda itu tidak mengelola keuangan dengan baik, boros, kemudian tanpa ada pertimbangan, langsung buru-buru mengambil keputusan itu tidak dikelola, itu besar kemungkinan akan terbawa nanti di ketika mereka sudah memiliki penghasilan. Nah, jadinya upaya itu kita juga ajarkan supaya pengelolaan keuangan dari anak-anak muda yang mulai dini itu akan semakin bijak nanti ketika sudah mengelola duit besar. Mungkin sekarang mereka belum mengelola duit besar. Tapi besok mereka akan menjadi orang yang mengelola uang besar. Jadi harus diedukasi dari awal. Yang ketiga, ini pentingnya adalah untuk membentengi mereka masuk kepada instrumen yang ilegal. Biar mereka paham, oh yang legal seperti ini, yang ilegal seperti ini, supaya tidak terjerumus ke dalam sebuah instrumen yang ilegal, sehingga terkadang trauma yang tercipta ketika dia muda masuk ke dalam sebuah instrumen yang ilegal, akhirnya dia merasa dirugikan sangat besar, itu traumanya bisa kebawa. Yang akhirnya nanti di usia mereka pas memiliki pendapatan sendiri, memiliki pendapatan lebih, itu trauma itu akan kebawa. Sehingga mereka tidak ingin untuk melakukan investasi. Udah takut duluan gitu ya, Pak ya. Tapi mungkin kan itu sama seiring dengan mereka mikir-mikir kayak, aduh nanti berisikonya kayak apa ya, risikonya yang akan ditanggung gitu kan. Nah, tapi ada nggak sih Pak misalkan hal-hal itu tuh yang ternyata risikonya rendah, tapi ternyata justru punya keuntungan yang besar gitu buat si orang ini, apalagi Gen Z ini gitu kan.
Memang investasi itu selalu berbarengan dengan risiko, Mbak. Tidak ada investasi yang bebas risiko 100%. Iya. Pasti ada risiko. Semakin tinggi potensi keuntungan yang didapat, pasti potensi risikonya juga semakin besar. Nah, di pasar modal tadi kan sudah ada saham. Kita bilang saham itu bisa dibilang keuntungannya tak terbatas, keuntungannya tinggi, tetapi memiliki risiko yang tinggi juga. Okay. Kemudian kalau mau yang sedang nih, yang sedang ada namanya reksadana. Nah, reksadana itu kumpulan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi, kemudian ditawarkan kepada masyarakat, kemudian dalam bentuk kontrak gitu ya, membeli, kemudian nanti dikelola uangnya oleh manajer investasi. Okay. Nah, itu resikonya lebih rendah karena dikelola oleh profesional. Dan uang yang digabungkan tadi sudah melalui proses diversifikasi. Dibelikan saham ini karena duitnya banyak, akhirnya bisa dibagi-bagi. Okay. Kalau yang saham tadi, kalau duitnya sedikit, ya dia hanya bisa membeli satu produk. Kemudian obligasi. Nah, obligasi ini bisa dibilang investasi dengan resiko paling rendah. Dengan tingkat keuntungan terbatas. Contoh misalnya obligasi ini kan surat hutang, Mbak. Okay. Surat hutang. Katakanlah yang bisa mengeluarkan surat hutang itu hanya dua. Satu, perusahaan, ya, bukan swasta, BUMN boleh. Yang kedua adalah pemerintah. Okay. Nah, pemerintah, kalau Mbak Iraka pernah mendengar yang namanya ORI, obligasi negara retail. Nah, itu adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah menjanjikan kupon sebesar 6-7% setahun. Jadi ketika Mbak Iraka meminjamkan uang kepada negara 1 juta, nanti 3 tahun kemudian nominal 1 juta tadi akan ditambahkan dengan kupon senilai 6-7%. Berarti 1 juta dikalikan 7%, nah itu ketemunya nanti hasil investasinya selama 3 tahun ke depan. Okay. Nah, itu resikonya rendah karena yang menjamin negara, yang meminjam negara. Nah, tadi Mbak Iraka tanya, ada nggak yang keuntungannya gede, iya, tapi risikonya kecil? Iya, kayaknya pengennya semua orang begitu ya, Pak ya. Pengennya semua orang gitu. Nah, itu yang kemudian dari bursa itu memunculkan produk yang namanya ETF. Okay. ETF itu Exchange Trade Fund. Jadi reksadana yang diperdagangkan seperti saham di Bursa Efek Indonesia. Okay. Nah, reksadana tadi kan kita bisa dibilang tingkatannya nomor 2. Ini apa namanya, di bawahnya saham. Okay. Tetapi ketika produk yang tingkat resikonya nomor 2 kemudian diperdagangkan seperti saham, ini potensi keuntungannya juga seperti saham, tetapi relatif lebih aman karena sudah ada diversifikasi di sana. Oke, jadi bisa menjurus ke situ ya, Tribuners yang... Dan modalnya kecil banget. Oke. Modalnya berapa tuh, Pak? ETF itu ada yang Rp8.000, okay. ada yang Rp12.000, ada yang Rp20.000. Oke. Wah, ini cocok buat yang namanya kaum mendang-mending nih, Pak. Kan lagi rame ya kaum mendang-mending gitu kan. Ya, sebenarnya itu kalau kita bandingkan dengan konsumsi yang kalian lakukan misalnya dalam membeli makan, membeli kopi, membeli rokok sehari-hari gitu ya, Pak. Sehari-hari gitu, maksudnya sih nggak bisa ngisiin 20.000 atau 8.000 untuk belajar ya, untuk belajar memulai berinvestasi. Oke, wow. Ya, jadi nggak ada alasan nih buat Gen Z, buat mbak-mbak, mas-mas untuk nggak investasi itu udah nggak ada alasan. Mungkin saya dulu kalau ditanya dulu umur berapa ya, dulu terbatas. Iya, akses informasinya gitu ya, Pak ya. Informasi pembukaan rekening 25 juta dari mana gitu. Nah, sekarang 8.000 udah bisa investasi, tinggal kemauan aja. Mau apa enggak? Nah, itu dia, mau apa enggak ya? Waduh, ini dia niatnya yang harus dipupuk sedari dini nih kayaknya ya. Makanya tadi saya bilang dipaksa. Harus dipaksa, itu niatnya itu.
Oke, wow, luar biasa. 8.000 aja Tribuners ternyata. Udah bisa, ya. Oke. Nah, Pak, ini kita mau memperdalam nih bahasan kita nih, Pak. Khususnya terkait konsep investasi saham tuh seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Oke, jadi kalau misalnya tadi kita saham itu adalah bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan. Ya. Nah, konsepnya apa? Konsepnya sebenarnya urun dana, urun modal kepada suatu perusahaan. Contoh nih, ini ada perusahaan di Solo ya. Ini bergerak di bidang kuliner. Kemudian karena perusahaan ini sudah sangat berkembang, sudah mampu untuk mencukupi pasar di wilayah Jawa Tengah, ingin ekspansi sampai ke Jawa Timur. Ini butuh modal nggak, Mbak? Perusahaan ini? Pastinya dong. Butuh modal kan kalau untuk ekspansi, untuk buka cabang, kemudian untuk buka lapangan pekerjaan, untuk menggaji karyawan dan lain-lain gitu. Perusahaan ini butuh tambahan modal gitu. Nah, tambahan modal ini bisa diambil dari dua jalan. Jalan yang pertama adalah dengan meminjam ke bank, utang. Jalur yang kedua adalah dia mengumpulkan modal baru dari masyarakat. Jadi si perusahaan ini mengeluarkan saham untuk dimiliki oleh seseorang, kemudian seseorang ini tercatat sebagai pemegang saham di perusahaan ini. Bisa ditangkap nggak kira-kira? Ya, insya Allah, Pak. Ini sambil kita masih mencerna-cerna ini, Pak. Ya. Nah, kita ulang. Ini ada suatu perusahaan. Perusahaan ini butuh tambahan modal untuk ekspansi. Ada perusahaan butuh tambahan modal untuk ekspansi. Cara yang pertama adalah dia bisa meminjam. Bisa pinjam ke mitra kerja, bisa pinjam ke bank, atau bisa pinjam kemanapun. Hutang dia. Nah, jalur kedua adalah dengan menambah modal tanpa harus hutang. Menawarkan kepada masyarakat, halo masyarakat, saya perusahaan kuliner di Solo, laporan keuangan saya bagus, saya ingin ekspansi untuk mengerjakan di wilayah Jawa Timur. Dengan prospek yang menarik, masyarakat yang ada di sini itu akan tertarik melihat, saya mau dong ikut menjadi pemodalnya. Minimal beli tadi berapa? Satu lot sama dengan 100 saham. Ini menyampaikan kepada masyarakat, harga satu saham saya harganya Rp500. Gitu ya. Nah, dari masyarakat ini banyak yang membeli. Ada yang beli 1 lot, ada yang beli 2 lot, ada yang beli 1000 lot, ada yang beli ratusan lot. Hanya terkumpullah dana oleh perusahaan ini 2 miliar. Nah, 2 miliar itu kemudian setiap orang yang menyetorkan modal ke sana akan diberikan bukti penyertaan modal mereka ke sini. Nah, itu yang disebut dengan saham. Nah, setelah saham itu, modal itu terkumpul di sini, baru digunakan untuk ekspansi sesuai dengan harapannya dia tadi. Ekspansi ke sana, ke sana, ke sana. Nah, ketika ada tambahan modal, keuntungannya semakin besar, itu keuntungan perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi konsep investasi saham adalah kita ikut membiayai perusahaan dalam keberlangsungan usahanya. Nah, artinya ketika kita membeli saham sebuah perusahaan, kita ini tercatat sebagai pemilik perusahaan. Nah, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan itu yang kemudian akan dibagi kepada para pemegang saham yang disebut dengan dividen. Nah, karena saham perusahaan ini tercatat di pasar modal, semua orang itu bisa melihat kinerja dari perusahaan itu. Bisa melihat, labanya sekian, pembagian dividennya sekian. Sehingga perusahaan yang ada di situ, ketika perusahaannya kinerjanya bagus, banyak investor yang ingin memiliki perusahaan itu. Hanya banyak berbondong-bondong untuk membeli. Nah, ketika hukum ekonomi, ketika banyak orang yang menginginkan satu barang ini, harganya akan naik. Ya, makanya harga saham bisa naik turun karena ada
orang atau ada investor yang ingin memiliki perusahaan itu atas kinerjanya yang baik. Oke, oke, oke. Nah ini tapi kalau misalkan buat yang para pemula nih Pak, baru pengen berkecimpung gitu kan, gimana cara memulainya? Terus apa aja yang harus dipersiapkan gitu sama kita-kita ini? Yang pertama, ikut sekolah pasar modal dulu yang tadi saya sampaikan, ikut edukasi dulu biar paham bagaimana cara berinvestasi. Yang kedua adalah buka rekening saham. Oke. Buka rekening saham. Tanya kepada sekuritas. Di Solo ini ada 21 sekuritas yang siap untuk melayani masyarakat Solo. Silahkan tanya-tanya ke teman-teman di sekuritas. Jangan takut, jangan ragu, karena memang tugas dari teman-teman sekuritas itu untuk melayani masyarakat di wilayah Solo Raya ini untuk berinvestasi. Nah, jadi yang pertama yang harus dibekali adalah pemahaman, pengetahuan. Yang kedua adalah tools-nya, alatnya untuk masuk ke sana. Jadi untuk menyeberang ke suatu pulau, kita membutuhkan perahu. Nah, sekuritas ini sebagai perahu untuk kita bisa mencapai ke pulau tersebut. Buka rekening di situ. Kenapa harus buka rekening? Orang yang belajar berenang tanpa nyemplung ke kolam, hanya membaca buku, oh gaya kupu seperti ini, oh gaya dada seperti ini, oh gaya punggung seperti ini, tanpa nyemplung ke kolam, dia tidak akan bisa berenang. Dia cuma tahu teori, kemudian nyemplung ke kolam tanpa praktek, dia akan tenggelam juga. Tapi ketika dia praktek, masuk ke kolam yang kecil dulu, nanti baru ke sedada, kemudian baru nanti sekepala, itu dia akan bertahap, dia akan mampu berenang dengan leluasa. Nah, itu makanya orang yang niat untuk menjadi investor itu tidak akan menjadi investor sebelum dia punya rekening saham. Sebelum dibekali dengan ilmu-ilmu juga gitu ya Pak ya. Oke, siap. Nah ini katakanlah nih Pak, ternyata kita udah memulai gitu kan, terus kita udah beli saham segala macam gitu. Terus nanti tuh apa yang harus kita lakukan setelahnya gitu? Ya, tujuan orang investasi adalah cuan. Bener nggak? Cuan. Ya. Yeah. Mbak Ira, kalau mau investasi, tujuan utamanya adalah untung. Iya. Pasti untung. Jadi ketika kita sudah membuka rekening saham, kemudian kita sudah membeli saham gitu, nah kita harus menjaga portofolio itu. Boleh ditingkatkan, boleh nanti kalau sesuai target sudah untung tinggi silahkan dijual. Nah itu tergantung target dari investasi kita sendiri. Ketika kita mengharapkan, oh saya mau investasi untuk S2, oh saya mau investasi nanti untuk tujuan keagamaan, entah itu mau ke Vatikan, entah itu mau ke Mekah gitu ya, entah mau ke apa. Nah, komitmen itu yang harus dijaga. Oh, target saya dalam kurun waktu 1 tahun, saya dapat untung 10%. Saya dapat untung 25%. Nah, itu disesuaikan dengan portofolio kita. Kita punya saham, kemudian ya kita harus tambah. Kalau memang sudah sesuai dengan keinginan, ya kita jual. Nah, itu jadi memang kita tidak cukup selesai ketika membeli saham saja. Kecuali memang kita jangka panjang sekali punya uang, kemudian kita belikan saham, kemudian kita tinggal tidur. Ya boleh-boleh aja, tetapi perlu kita garis bawahi bahwa harga saham itu memiliki peluang naik dan turun dengan berbagai isu yang berkembang. Isu global, isu nasional, kemudian ada isu kebijakan ya, peraturan yang baru diterbitkan dan lain-lain, kondisi ekonomi saat ini seperti apa, itu sangat berpengaruh terhadap portofolio kita. Nah, seorang investor untuk menjaga portofolionya, dia harus update terhadap informasi. Dia harus rajin-rajin membaca berita, update terhadap informasi yang ada, terus ya sering-seringlah mengikuti seminar yang dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia atau dari sekuritasnya atau dari platform-platform lain. Banyak kok sekarang yang untuk mengupdate ya, update terkait dengan informasi yang ada.
Oke, nah ini biar nggak salah langkah juga nih Pak, mungkin boleh dikasih tips gitu ke Tribuners biar jadi seorang investor saham yang nantinya berhasil gitu. Ya, menjadi investor saham itu yang pertama yang harus dipahami adalah paham terhadap diri sendiri. Jadi kami itu punya slogan Tribuners, ada 3 P. P yang pertama adalah paham. Paham ini kita memahami diri sendiri, kita ini termasuk orang yang berani ngambil resiko atau tidak. Kita ini berani memiliki jangka waktu berapa lama untuk investasi. Nah, setelah kita tahu diri kita seperti apa, kita harus paham juga terhadap produk yang kita miliki. Ketika kita mau membeli saham perusahaan A, perusahaan B maupun perusahaan C, kita harus tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian sektornya itu dibanding dengan perusahaan yang lain posisinya bagus mana, terkait dengan kesehatannya juga seperti apa, itu kita harus paham. Misalnya ada pertanyaan, waduh saya nggak paham nih Pak, saya bukan orang ekonomi. Fungsi dari teman-teman sekuritas adalah itu. Teman-teman sekuritas memiliki fungsi untuk mendampingi rekan-rekan semuanya memilih saham yang baik dan yang sehat itu seperti apa. Itu P yang pertama, yaitu paham. P yang kedua adalah punya. Nah, setelah kita tahu, paham teorinya seperti apa, kemudian kita sudah memikirkan diri sendiri, saya berani mengambil risiko segini, target cuan saya segini. Nah, realisasikan P yang pertama tadi dengan memiliki, yaitu punya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah tahu teori renang, gaya batu, gaya dada, gaya punggung, tapi kita nggak masuk ke kolam, ya kita nggak bisa berenang. Realisasikan literasi yang sudah dimiliki ini untuk inklusi, yaitu untuk memiliki, punya. Nah, setelah punya, ini nggak boleh diam aja. Ada lanjutannya, yaitu pantau. Pantau ini adalah memantau portofolio kita supaya target cuan atau target keuntungan yang kita gambarkan itu mendekati 100%, katakanlah gitu ya. Sama seperti kalau kayak petani, dia nanam padi, nggak bisa kemudian nanam padi, pulang, kemudian berharap 3 bulan kemudian panen maksimal gitu. Ada kalanya petani untuk mantau, untuk datang ke ladang, ada hama nggak ya, ada airnya terlalu banyak apa nggak ya, ada hal apa yang perlu kita antisipasi biar nggak dimakan oleh wareng, nggak dimakan oleh burung, serangga, dan lain-lain, sehingga kita bisa mengantisipasi untuk mengoptimalisasi nilai dari panen itu sendiri. Jadi ada 3P tadi, paham, punya, dan pantau. Oke, siap. Itu dia tipsnya ya Tribuners buat teman-teman yang mau memulai investasi atau mau lebih dalam gitu ya terkait dunia investasi ini gitu. Nah, mungkin buat sebagai closing statement-nya nih Pak, mungkin boleh untuk mengajak Tribuners gitu biar investasi atau gimana gitu, silakan. Baik. Jadi investasi ini sebenarnya bukan hal yang menakutkan ya. Investasi ini justru menjadi bagian yang perlu kita masukkan ke dalam kebutuhan. Karena investasi ini adalah upaya kita mengelola uang yang kita miliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi dengan memikirkan kita ingin berinvestasi, kita itu sudah memikirkan masa depan kita. Nah, orang yang sudah memikirkan investasi artinya sudah dia memiliki planning. Oh, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Yang direncanakan saja mungkin tidak 100% tercapai, apalagi yang tidak direncanakan sama sekali. Nah, investasi ini jadikan sebagai setiap langkah menuju kemapanan finansial di kemudian hari. Kalau nggak mulai dari sekarang, ya kita mau kapan lagi?
Oke, siap. Pokoknya harus mempersiapkan diri dengan tadi diawali dengan dipaksa dulu ya Pak ya. Kemudian nanti insya Allah nanti akan ada hasilnya di kemudian hari. Oke, dan itu tadi ternyata sekaligus mengakhiri obrolan kita nih Pak Iraka. Berterima kasih banyak atas ilmunya yang ini Sama-sama. daging banget ya Tribuners. Semoga juga bisa bermanfaat buat Tribuners di rumah juga Bapak. Dan sekali lagi Raka ucapkan terima kasih atas ilmunya dan semoga nggak kapok ya Pak main-main ke sini. Oke. Dan buat Tribuners terima kasih banyak sudah menonton. Kita ketemu lagi kapan-kapan. See you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.